tidak ada pahala bagi kedua orang muslim itu, kata Rasulullah, kecuali ghafarallahu hatta yatafarraqa. Allah memberikan ampunan kepada kedua orang tersebut sampai berpisah tangannya. Dalam arti musafahannya, sasalamannya betul-betul keluar dari hati, dari lubuk yang ikhlas, saling memaafkan. Dan Rasulullah SAW adalah sosok pemaaf, sosok pemaaf. Ibu mungkin pernah mendengar dan sering terdengar kisah tentang Rasulullah SAW pernah diludahi, pernah dilempar kotoran, betul Bu? Pernah diintimidasi, pernah diteror, pernah orang Yahudi ketika Rasulullah berangkat ke masjid meludahi. Tetapi ketika orang Yahudi itu terdengar sakit, Rasulullah SAW sendiri yang pertama menjenguknya. Dalam arti, dalam diri Rasulullah SAW ada karakter pemaaf. Walaupun orang Yahudi membencinya, tetapi cepat dimaafkan oleh baginda kita Rasulullah. Betul tidak? Betul. Pernah mungkin Bapak mendengar sebuah sejarah, sebuah kisah tentang bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif. Betul? Ke Taif. Lalu datang ke Taif bukan disambut dengan sambutan yang hangat, tetapi justru datang ke Taif dilempari, datang ke Taif diusir kembali. Sampai dalam sebuah sejarah Rasulullah giginya patah, gigi yang depannya terkena lemparan batu orang Taif. Tetapi ketika malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk berdoa, lalu membalikkan gunung Tursina dan ditimpakan kepada kaum Taif pada waktu itu, bagaimana jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Malah justru Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi kaumku ini ya Allah. Sesungguhnya mereka berlaku seperti ini kepada kami. Mereka itu tidak tahu ya Allah. Ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW punya jiwa pemaaf, punya karakter pemaaf. Allah Akbar. Cepat memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada dendam. Terayang kelit. Orang Sunda mengatakan lambangnya seperti ini ya Bu. Ini apa? Kait. Apa? Ini corong. Lambang orang Sunda ini kalau ada curug seperti ini nyungklik. Jadi ada dendam dalam hatinya. Ada dendam dalam hatinya. Dan saya mampir gitu kan. Nauzubillahin. Kata ada peribahasa Sunda. Betul. Leres abdi mah geus teu geuneuh teu mah teu caang bulan opat teu aya ganda kagak. Nah, maksudnya kakak isi ganda lagi. Jadi geus teu kieu lelus, maksudnya maaf, memaafkan. Maaf, memaafkan. Ibu, bapak, kalau kita menggali tentang maaf, Allah sangat mencintai orang-orang pemaaf. Ya, ayatnya kan tadi wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan.
Dan salah satu orang yang berbuat kebaikan adalah pemaaf. Memaafkan kekurangan orang lain. Kalau Bapak mungkin suka melaksanakan salat sunat witir, ada sebuah doa witir yang suka terdengar, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ya Allah afuwun maaf. Allah saja maha pemaaf. Karimun, dan engkau maha mulia ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang pemaaf. Engkau mencintai orang-orang pemaaf. Tuhibbul afwa. Doa itu diakhiri dengan permintaan kepada Allah, fa'fu anni, maafkan kami ya Allah, maafkan saya ya Allah, maafkan kami ya Allah. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti Allah mencintai orang-orang pemaaf. Sampai dalam surah Al-Baqarah 108 lah kalau nggak salah. Pokoknya baca surah Al-Baqarah ada yang artinya yang awal ayatnya wadda katsirun min ahlil kitab ila akhir. Jadi kebanyakan orang-orang ahli kitab itu menghendaki kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad untuk kembali murtad, untuk kembali kepada keluar dari keislamannya, keluar dari akidah yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu di tengah-tengah ada kalimat fa'fu, maafkanlah. Dalam arti ibu bapak, walaupun mungkin kepada orang yang mengajak kepada kemusyrikan, ada orang yang mungkin mengajak kepada kita kepada jalan yang keliru, yang salah, tetapi tetap konsep maaf ini harus ditonjolkan. Memaafkan kekeliruan, kesalahan orang lain. Bukankah kita membaca dalam surah Al-Luqman, dalam surah Luqman, ketika orang tuamu mengajak musyrik, maka jawablah dengan lembut, jawablah dengan sopan, walaupun kamu menolaknya tentang ajakan itu. Dalam arti secara manusiawi tetap ada maaf di dalamnya. Betul? Ada maaf. Ini oleh sebab itu satu kali lagi tepat sekali ketika kita habis Ramadan ada budaya saling maaf memaafkan. Walaupun mungkin tidak hanya setelah itu, tidak hanya setelah habis bulan Ramadan saja. Setiap hari pun ketika orang lain melakukan kesalahan, orang lain melakukan kekeliruan kepada kita, cepat maafkan. Cepat maafkan. Dipinta tidak dipinta. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadis, karakter ahli surga itu lihat dalam 3 karakter. Pertama, orang memberi kepada orang yang notabene orang yang diberi itu bakhil kepadanya, pedit, jahe, tapi kurang dikiriman, dikutukan. Rasulullah sampai mengatakan, lihat karakter ahli surga itu ketika orang itu pandai memberi kepada orang yang bakhil kepadanya, pedit kadin kamaneh,
bikin tunan padahal orang itu seperti Allah. Yang kedua, orang itu karakter ahli surga itu kata Rasulullah, orang itu sayang bagi kepada orang yang justru radikal kepadanya. Orang itu membenci kepadanya, orang itu radikal kepadanya, orang itu malahan menteror kepadanya mungkin, tetapi dibagerannya Allah didatangan, disilaturahmian Allah. Yang ketiga kata Rasulullah, orang itu mendolim, orang itu memaafkan kepada orang yang mendolimi dirinya. Orang itu pernah memfitnah, orang itu pernah dolim, menceritakan apa yang tidak sebenarnya, tetapi oleh kita cepat dimaafkan. Itulah karakter ahli surga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh sebab itu mohon dengan segala konsep maaf ini tolong dibawa lagi ke permukaan atau dimunculkan lagi ke permukaan supaya tidak ada dendam lagi di antara kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba dibiasakan karakter maaf, saling maaf, memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Allah sangat mencintai orang-orang yang memaafkan kekeliruan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Hisab, koreksi diri kita dari Ramadan itu. Ramadan yang telah kita laksanakan kemarin, sudahkah menghasilkan karakter wal 'afina 'anil nas? Yang terakhir Allah mengatakan dari ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Karakter muttaqin itu walladzina idza fa'alu, dan orang-orang idza fa'alu di mana-mana mengerjakan fahisah, kekejian, fahisah, au dzalamu anfus, atau mendolimi dirinya sendiri, atau mendolimi dirinya sendiri. Fastaghfiru lidzunubihim, cepat meminta ampunan kepada Allah. Jadi kalau kita ayati, orang muttaqin itu sebetulnya bukan orang yang dirinya tidak punya dosa. Betul Bu? Kalau kita perhatikan ayat itu, jadi muttaqin itu sebetulnya pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa, pernah mendolimi dirinya sendiri, tetapi pasal baru lidunubi, cepat meminta ampunan kepada Allah. Cepat meminta ampunan kepada Allah. Ini karakter muttaqin. Dan kalau kita hayati, oh tidak ada orang yang mungkin suci, tidak ada orang yang mungkin bersih, apalagi zaman mutaakhirin sekarang. Seorang nabi pun ada yang terpeleset kepada kesalahan, betul tidak? Apalagi kita, apalagi kita. Oleh sebab itu, saya sendiri suka mengaku bahwa saya adalah salah satu makhluk